Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 25 hingga tanggal 31 Juli 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi dan pesan yang disampaikan lewat bacaan ini juga bisa kebalik. Bila bukan milik kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu, orang terdekat kamu ya, partner kerja, partner bisnis, ataupun atasan kamu, bahkan pasangan atau anggota keluarga yang mempengaruhi keberuntungan kamu di minggu ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman Gemini yang udah mendoakan anak buah saya ya. Ya, anak buah saya sekarang keadaannya sudah baik-baik. Udah, alhamdulillah udah mulai main-main lagi. Semoga untuk seterusnya gak ada masalah lagi ya. Ya, oke, ada King of Wands, ada Four of Wands, Five of Swords, Emperor, Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Page of Swords, juga ada Ace of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada Three of Wands, dan juga ada the Death. Ada beberapa di antara kamu yang ingin travel, melakukan perjalanan. Ya, ada beberapa di antara kamu juga menunggu sesuatu. Ya, keberuntungan, ya, peruntungan atau kesempatan yang brilian. Saya ngerasakan energi lewat kartu ini ya. Ada semacam peluang atau jalan yang mudah untuk kamu memperoleh keberuntungan yang besar ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Aries, Sagittarius, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Kalau bukan orang terdekat kamu, bisa jadi memang benar-benar energi kamu ya. Beberapa di antara kamu ada yang pengusaha ya, punya jabatan, punya kedudukan ya, sebagai team leader, sebagai pemimpin, sebagai sosok role model ya, sosok yang memberikan arahan, petunjuk, keputusan semacam gitu tuh ya. Ada melibatkan bentuk kerjasama nih antara kamu dengan orang-orang sekitar ya, dan di sini diharapkan adanya kontribusi yang positif dari kamunya, atau kamu yang mengharapkan kontribusi yang bermanfaat positif dari orang sekitar kamu. Jadi di sini diharapkan jangan pelit-pelit nih memberikan informasi, ide atau gagasan apapun itu, karena ketika kamu menjadi sosok yang kontributif, kamu juga memberikan contoh yang baik, positif bagi orang-orang sekitar kamu. Dengan demikian akan menarik sikap yang positif yang kamu taburkan tadi itu ya. Kamu akan menarik energi yang sama di dalam karir ataupun finansial kamu. Ada kebahagiaan di minggu ini, ada semacam perayaan ya, ada sesuatu yang membuat kamu tersenyum. Sepertinya ada hasil dari kerjasama yang baik yang kamu jalin, seperti mengerjakan proyek, tugas bersama, dan ada hasilnya di sini. Ada beberapa di antara kamu yang akan mengunjungi suatu acara, pesta, perayaan di dalam rumah. Kalau bukan kamu yang mengundang, bisa jadi kamu yang diundang. Oke, ada Five of Swords. Saya melihat Five of Swords di sini adalah caution. Caution itu sebuah peringatan bagi kamu untuk berhati-hati di setiap tindakan, keputusan, ataupun apa cara pandang kamu, apa ide, keputusan atau gagasan yang kamu utarakan di dalam seminar contohnya, atau di dalam lingkungan pekerjaan kamu ketika kamu dealing di dalam suatu project atau di dalam teamwork. Sorry untuk suara-suaranya ya. Oke, ada Page of Swords dan juga ada Ace of Cups.
Saya melihat kamu adalah sosok yang sangat analitis, ya, sangat observatif. Uh, Ketika kamu membuat suatu keputusan, tindakan, enggak dengan cara yang gegabah, walaupun dalam waktu tertentu ya, ada kadang-kala pengen nih segala sesuatunya cepat gitu ya, tapi ada nih yang menahan di sini. Oh enggak, stop dulu. Ini harus diobservasi dulu. Lihat situasi kiri, kanan, depan, belakang. Oke, kalau misalnya udah aman, cocok, lalu eksekusi. Seperti itu tuh. Ini bagus ya untuk page of swords-nya. Ada clarity di sini. Ya, ada kemampuan melihat mana yang baik, mana yang enggak, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Ya, ada beberapa di antara kamu ya yang memiliki akses, ya, memiliki jalan untuk memperoleh keberuntungan yang besar tadi. Ya, bisa jadi karena kamu yang memiliki posisi di atas, atau bisa jadi karena orang tua kamu, orang terdekat kamu yang memiliki posisi itu, yang memberikan akses bagi kamu untuk memperoleh peluang besar tadi ya, atau keberuntungan besar tadi. Jadi di sini saya ngerasa energi kamu dealing dengan integritas atau value. Ya, kalau untuk memperoleh keberuntungan atau kesuksesan, ibarat gini nih ya, apapun bisa sebenarnya dikerjakan kalau mau untung besar gitu ya kan. Merampok juga misalnya, itu bisa dapat uang yang besar, tapi apakah nilainya berbeda dengan bekerja lewat usaha sendiri menjadi pebisnis, atau bekerja karena mengerjakan proyek yang legal misalnya. Itu berbeda ya nilainya gitu ya kan. Ya, dan itu menentukan integritas seseorang gitu. Ibarat nih contoh, kamu berada pada posisi yang di atas seperti pejabat ya. Kadangkala memang kita nggak bisa memungkiri ya, untuk menguji nilai integritas atau menguji bahwa seseorang adalah seseorang yang memiliki nilai yang besar, dia harus diberikan kekuasaan kan gitu ya. Kalau nggak salah itu pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, kalau kamu pengen tahu nilai seseorang atau integritasnya, berikan dia kekuasaan kan gitu ya. Jadi nggak mudah memang berada di atas gitu, karena bakalan banyak cobaan gitu ya. Contohnya pejabat gitu ya, punya akses yang besar ya kan, menangani project miliaran, atau ya nggak usah dulu sampai miliaran, ratusan gitu ya, bisa memanfaatkan celah-celah tertentu untuk menguntungkan pribadi gitu. Tetapi kalau orang yang memiliki nilai atau integritas yang murni ya, dia nggak akan mau melakukan itu gitu. Nah, sekali seseorang melakukan hal semacam itu, sebenarnya dia udah merusak kemurnian spiritual guidance-nya. Nah, bagi kamu yang benar-benar pengen murni spiritual guidance kamu pengen intuisi kamu itu bersih, mudah bagi kamu untuk mengaksesnya. Setiap kali kamu dealing dengan sesuatu yang membingungkan, ada suara yang jernih bisa tersampaikan lewat suara hati kamu ya. Kamu harus melepaskan diri kamu dari godaan-godaan yang merugikan diri sendiri, atau melepaskan diri dari energi-energi negatif semacam gitu ya. Ya, oke. Kalau kamu pernah nonton film nih ya, film Korea ya, kalau nggak salah ini memang Sky sih, lupa saya judulnya gitu. Jadi ini adalah bidadari yang turun dari kayangan, ibarat semacam gitu ya ilustrasi yang saya sampaikan di sini. Dia nggak bisa berbohong gitu. Selama di dunia dia bisa melakukan mukjizat ya, bisa
uh, menghadirkan apple di tangannya, atau tiba-tiba aja ada bunga gitu ya. Tapi dia nggak bisa berbohong. Ketika dia berbohong, ilmunya itu berkurang, hilang gitu. Dikikis gitu ya. Dia juga imunnya nggak bertahan lama, jadi mudah lemah gitu. Nah, demikian juga sebenarnya manusia. Kalau kita sering-sering berbohong, malaikat pelindung kita itu akan menjauh dari kita gitu ya. Dengan demikian kita akan semakin dibutakan dengan energi-energi negatif, tidak tahu jalan yang benar. Ya, oke. Ada Six of Cups, Three of Pentacles, Three of Wands, ada the Magician, the Emperor, Queen of Swords, Seven of Pentacles, Five of Pentacles. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini adalah sosok yang sangat tegas di dalam memberikan pandangan, perintah, komando ya, di dalam memberikan opini juga ya, wacana, pandangan. Kamu orangnya realistis, objektif gitu, nggak pilih-pilih tebang tebu gitu ya. Ya benar-benar, salah gitu, bagus ya, jelek gitu ya. Dan ini ada pastinya pengaruhnya dengan keberhasilan yang kamu peroleh ya, keberuntungan atau perayaan, kebahagiaan yang kamu rayakan bersama orang-orang terdekat kamu. Ya, cuma saya ngelihat di sini the Emperor ya, energi the Emperor ini cenderung impulsif ya, dan ini juga King of Wands ya, dealing dengan value dan integritas seperti yang saya katakan tadi ya. Selama kamu berada di jalan yang benar, saya merasa bahwa keberhasilan akan kamu dapatkan, walaupun di awal itu nggak mudah ya. Cuman jalan yang didasari atas kebenaran itu akan diberkati oleh Allah ya kan. Itu akan kekal, awet gitu, lama dia bertahannya. Tapi kalau mau cara singkat, ini singkat cerita ini cepat juga ini hilang gitu ya. Ini energinya juga bisa ini sampai ya seterusnya ya, timeless ya. Bagi kamu yang cocok, benar-benar cocok dengan bacaan ini juga bisa timeless sebagai pedoman, gambaran, perspektif untuk kesuksesan kamu ya. Kalau mau cepet bisa gitu ya, bisa cepet langsung kaya gitu ya, seperti yang kamu harapkan. Tapi ya cepet juga dia nanti ambruk gitu. Tapi kalau kamu berada di jalan yang benar, memang awalnya susah, dia agak berat gitu ya, harus sabar banget gitu ya, harus tahan menghadapi badai ya. Tapi ketika sudah pelan-pelan naik ke atas, dia awet, dia ya strong, dia fondasinya gitu ya. Ya jangan mudah patah arang di sini nih. Kalau misalnya ada rasa jenuh ya, kadang ya nggak semua ya, namanya kerja gitu ya, nggak ada yang menyenangkan, pasti capek kalau kerja gitu ya. Yang penting di sini adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Komunikasi jangan terlalu keras banget gitu ya, tegas ya bisa gitu, tapi jangan sampai mengkasari orang ya. Selera humor itu bagus banget tuh untuk dibangun ya. Ya, fokus, ambisius itu bagus banget. Itu adalah api yang force ya, yang ngedorong kita untuk terus bangkit gitu. Ada the Magician ya, kamu juga sosok yang sangat kreatif gitu, tapi juga sangat impulsif gitu di sini semua ya. Wow. Campur aduk ini ya, ini nano. Tapi justru ini yang membuat energinya itu enak gitu ya, hidup dia ya, daripada lemas gitu ya, nggak ada semangat hidup. Ini semangat hidupnya besar banget gitu ya. Ya
Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.